Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah fakashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin wa taraka lana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang salat Idul Fitr yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena puji syukur itu hanya miliknya. Kita memujinya karena dia telah memberikan hidayahnya, inayahnya, dan juga irsyadnya kepada kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke lapangan ini dalam rangka menunaikan salah satu ibadah yang paling mulia, yaitu adalah salat Idul Fitr. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah, hari ini adalah hari yang mulia. Hari ini adalah hari bergembira. Hari ini adalah hari kemenangan. Takbir menggema di mana-mana. Kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid digaungkan di sudut-sudut masjid, dimanapun, di rumah-rumah kaum muslimin, takbir, tahlil, dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada apa dengan hari ini? Naam, kita alhamdulillah telah menyempurnakan
apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa puasa. 30 hari full kita puasa. Alhamdulillah. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa bukan untuk menjadi beban untuk kita, bukan untuk menyusahkan kita. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa taala itu ingin memudahkan kalian, bukan untuk menyusahkan kalian. Walitukmilul iddah, dan agar kalian menyempurnakan hitungan bulan Ramadan. Walitukabbirullah, dan agar kalian memaki takbir Allahu Akbar. Maka tunjukkan kegembiraan kita, tunjukkan kebahagiaan kita di hari ini. Takbir kita bukan karena kita memakai baju baru. Takbir kita bukan karena kita bisa makan, minum di pagi hari dan di sore hari. Tapi takbir kita karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan walitukabbirullah ala ma hadakum. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan, menyempurnakan puasa kita. Alhamdulillah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan juga agar kita mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sidang salat Idul Fitr yang dimuliakan oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lis-shaimi farhatan, untuk orang yang puasa. Ingat, ini hanya untuk orang yang puasa, bukan untuk orang yang tidak puasa. Betapa banyak kita melihat di antara kaum muslimin di bulan Ramadan dia tidak puasa. 30 hari full dia tidak puasa. Tapi di hari ini dia bertakbir Allahu Akbar, seraya mengagungkan, ikut mengagungkan Sang Pencipta. Dia ikut juga memeriahkan hari ini. Apakah itu layak bagi dia? Mana takbirmu ketika engkau bermaksiat? Mana takbirmu ketika engkau tidak berpuasa? Apakah pantas bagi orang yang tidak puasa 30 hari full tidak puasa, dia bermaksiat siang malam bulan Ramadan, kemudian mengagungkan Sang Pencipta di hari ini? Tidakkah dia sedikit rasa malu? Wallahi tidak pantas. Wallahi tidak pantas. Tidak layak bagi dia bertakbir di hari ini. Tidak pantas untuk bergembira, sukacita. Tidak pantas bagi dia untuk memakai baju baru di hari ini, karena dia sudah gagal. Sudah gagal. Di bulan Ramadan dia sudah gagal. Bahkan dia didoakan oleh Sayyidul Malaikah, yaitu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Beliau berdoa, raghima anfum ri'in, celaka seseorang, adraka Ramadan, dia mendapatkan dirinya di bulan Ramadan, datang bulan Ramadan, thumman salah,
kemudian bulan Ramadan itu pergi, walam yughfarlah, akan tetapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bukan orang-orang seperti itu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Yang berdoa adalah Sayyidul Malaikah Jibril. Yang mendoakan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti dikabulkan. Hari ini bukan untuk mereka. Hari ini untuk mereka orang-orang yang berpuasa 30 hari full. Hari ini untuk mereka yang selalu Al-Qur'annya dibaca. Hari ini untuk mereka yang senantiasa menghidupkan malamnya dengan salat. Hari ini untuk mereka yang senantiasa bersedekah ketika di bulan Ramadan. Hari ini untuk mereka yang ketaatannya dan ketakwaannya itu bertambah. Wallahi jamaah, Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala mengatakan, laisal idu liman labisal jadid, innamal idu liman ta'atuhu tazid. Dia mengatakan, hari Id itu bukan untuk orang yang memakai baju baru, tetapi hari Id itu adalah untuk orang yang ketaatannya bertambah. Laisal idu liman tajammala bithiyabi warrukub, innamal idu liman ghufirat lahu dzunub. Hari Id itu bukan orang yang menghiasi dirinya dengan pakaian dan juga kendaraan. Hari Id itu adalah untuk orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Maka dari itu kata Nabi, kembali ke hadis tadi, lisaim, hanya untuk orang yang berpuasa. Farhatan, memiliki dua kegembiraan, dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama tatkala ia berduka, farhatun inda fitrih. Kebahagiaan pertama ketika dia berbuka, tatkala pemerintah mengumumkan hari ini adalah Idul Fitr, maka dia mengatakan, alhamdulillah ya Allah, aku telah memenuhi perintahmu ya Allah. 30 hari full aku sudah menyelesaikan puasa. Maka kebahagiaan kita karena kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan bulan Ramadan ini dengan segala suka dan dukanya. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan kedua adalah tatkala ketika dia bertemu dengan Rabbnya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah sidang salat Idul Fitr yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang sahabat Nabi, namanya adalah Sa'ad bin Sahal, atau Sahal bin Sa'ad afwan, radhiyallahu taala an. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna fil jannati baban, sesungguhnya di surga nanti ada sebuah pintu, yuqalu lahu Rayyan, di pintu itu tertulis sebuah nama Ar-Rayyan, yadkhul minhu as-saimuna yaumal qiyamah, di mana orang-orang yang ahli puasa masuk ke dalam pintu tersebut. La yadkhul minhu ahadun ghairuhum, tidak bisa seorang pun yang bukan ahli puasa, dia tidak bisa masuk ke dalam pintu tersebut. Fa idza dakhalu, jika orang-orang yang ahli puasa sudah masuk, ughliq, dikunci, ditutup pintunya. Falam yadkhul minhu ahad, orang yang ahli, yang tidak ahli puasa tidak bisa masuk. Tidakkah tergerak hati kita untuk melanjutkan puasa di bulan Syawal? Tidakkah kita ingin
nama kita disebut nanti, agar kemudian masuk melalui pintu ini. Ya fulan, yang ahli puasa, silahkan masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Tidakkah kita bahagia? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi kepada kita bahwa nanti orang yang ahli puasa akan dikhususkan tempatnya, tempat masuknya melalui pintu Ar-Rayyan. Lalu kemudian kita tidak melanjutkan puasa kita. Apakah ketika Ramadan pergi kemudian kita berdiam diri, berhenti puasa, berhenti sholat jamaah, berhenti qiyamul lail, berhenti bersedekah? Tidak. Kalla. Seorang mukmin dia tahu bahwasanya dia dalam keadaan perjalanan, dia dalam keadaan safar. Allah menjadikan sebulan penuh Ramadan sebagai bekal kita untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Wallahi jamaah, kita tidak tahu. Hari ini setan-setan sudah dibuka, sudah dibebaskan, pintu neraka sudah dibuka. Kalau bekal kita tidak cukup, maka kita tidak mengetahui bagaimana keadaan kita ketika kita berjumpa nanti di Ramadan yang tahun depan. Wallahi ya akhi, wallahi. Maka lanjutkan puasa kita, lanjutkan baca Qur'annya, lanjutkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian. Wallahi kita tidak tahu kapan langkah kita berhenti. Tapi itu tidak penting, karena kita tahu bahwasannya kematian itu pasti akan tiba. Suatu saat nama kita akan diumumkan nanti di sini, di masjid ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia fulan bin fulan. Hari ini adalah hari beramal. Hari esok adalah hari hisab. Hari ini adalah hari menanam. Hari esok kita tuai hasil tanaman kita. Maka puasa kita lanjutkan. Jangan berhenti di bulan Ramadan. Pintu Ar-Rayyan bukan untuk orang yang berpuasa di Ramadan, tapi orang yang ahli puasa, rajin puasa. Hari ini kita diharamkan untuk puasa, tapi besok kita bisa berpuasa. Tidakkah kita ingin melanjutkan puasa kita dengan puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya puasa tersebut dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia sama saja dengan puasa 1 tahun penuh. Nanti setelah puasa Syawal ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa nanti Muharram. Nanti bahkan kita akan bertemu lagi di puasa Arafah dan puasa Sya'ban. Banyak-banyak berpuasa. Yang kedua jamaah, salat malam kita tegakkan. Yang biasa salat malam 1 jam, 2 jam, 3 jam, maka ingat bahwa qiyamul lail masih disyariatkan sepanjang tahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdhalus shalah
ba'dal fariidah qiyamul lail. Sebaik-baik salat setelah salat wajib, setelah salat 5 waktu adalah salat qiyamul lail. Bahkan Abdullah bin Umar disindir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar, "Ni'mar rajul Abdullah, law kana yusalli minal lail." Orang yang paling beruntung, orang yang paling mendapatkan nikmat terbesar adalah Abdullah bin Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kana yusalli minal lail." Kalau seandainya dia salat malam. Maka semenjak itu Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan salat malamnya. Yang ketiga, yang biasa sedekah di bulan ini, maka ingat, sedekah masih disyariatkan sepanjang tahun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala serupa dengan orang yang menanam sebutir benih, yang mana sebutir benih tersebut menumbuhkan 7 bulir. Di dalam 7 bulir tersebut terdapat masing-masing bulir 100 benih. Artinya kita mendapatkan 700 pahala. Yang terakhir jamaah sekalian, di bulan ini yang membaca Al-Quran, yang menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka lanjutkan, renungi ayatnya. Kalau kita lihat jemaah, problematika yang ada di negeri ini, juga di negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya, semuanya ada solusinya di dalam Al-Quran. Lihat gaya hidupmu, apakah sesuai dengan Al-Quran? Lihat interaksimu dengan pasanganmu, apakah sesuai dengan Al-Quran? Karena semua problematika solusinya cuma satu, yaitu adalah takwa. Kita disyariatkan puasa 30 hari full adalah untuk memupuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah negeri ini banyak korupsi, banyak pembunuhan, banyak perceraian? Di tahun kemarin 1 jam Pak, jemaah, 1 jam, dalam 1 jam terdapat 50 kasus perceraian. Apa solusinya? Ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan hukum-hukum perceraian, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hafidhu 'alas salawat." Jagalah salat. Dan salat adalah salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kita ingin, atau kalau kalian ingin rumah tangga kalian harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, maka jagalah salat. Jagalah salat. Mungkinkah orang yang tidak puasa di bulan Ramadan akan mendatangkan perubahan yang indah di negeri ini? Mungkinkah orang yang bermaksiat di siang hari bulan Ramadan, di malam hari bulan Ramadan, akan memberikan perubahan yang indah di negeri ini? Tidak. Kalla Allah. Kalla. Tidak. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan,
salatnya, sedekahnya, baca Qur'annya, puasanya. Kemudian kita teruskan sampai kita mati. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radait wa lakal hamdu ba'da ridha. Lakal hamdu bima hadaitana wa razaqtana wa khalaqtana wa farrajta 'anna. Lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bil mal wal ahl wal mu'afah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khushu'ana wa tadarru'ana ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fa innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa akhdhul man khadhalal muslimin ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin 'alal yahudil ghasibin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kita yang ada di Palestina terhadap orang-orang Yahudi. Allahumma aqirra a'yunana bi'i'adatil masjidil aqsa ila biladil muslimin. Ya Allah, jadikanlah hati kami rindu terhadap Masjidil Aqsa, ke negeri kita. Allahumma rzuqna fiha salatan qabla al-mamat. Ya Allah, berikanlah kami rizki untuk bisa salat di sana 1 rakaat saja. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan fajma'na fil Masjidil Aqsa ya rabbal alamin. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah kumpulkan kita di sini, maka kumpulkan juga kita di Masjidil Aqsa. Wajma'na fi jannatika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.